Selamat datang di channel Investor Kaki Lima. Sebelumnya, saya doakan sehat selalu di masa pandemi ini dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan berbagi informasi mengenai cryptocurrency. Tak kenal maka tak sayang, begitulah pepatah orang dulu yang artinya jika kita mau mengenal cryptocurrency lebih jauh, maka kita akan mengenal manfaatnya lebih jauh juga. Untuk mengenal cryptocurrency lebih jauh, tentunya kita harus melihat dari berbagai sisi. Tidak terlalu mudah untuk dimengerti, namun saya akan berusaha membawakan dengan bahasa yang sederhana sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahami. Ditinjau dari sisi pengertian, apa sih itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah aset digital atau mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk validasi dan memastikan keamanan informasi transaksi. Dari pengertian pertama ini, kita menemukan kosakata kriptografi yang mungkin jarang kita dengar. Kriptografi merupakan algoritma tertentu atau kode keamanan tertentu yang digunakan pada transaksi mata uang digital. Dalam hal ini, kriptografi sebagai pelindung data informasi transaksi. Jadi, bertransaksi cryptocurrency dari segi keamanan sudah secure. Selanjutnya, kegunaan dari cryptocurrency itu apa? Kegunaan cryptocurrency sebagai sistem pembayaran elektronik dengan teknologi blockchain dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui sebuah lembaga keuangan. Dari sini kita menemukan kosakata blockchain yang merupakan jaringan terdesentralisasi yang mencatat atau merekam transaksi-transaksi seperti layaknya ledger pada dunia akuntansi. Ledger merupakan suatu riwayat transaksi atau sebuah buku catatan transaksi yang besar. Nah, dari sini terlihat cara kerja cryptocurrency atau teknologi yang ada di balik cryptocurrency, yaitu teknologi blockchain yang merupakan jaringan terdesentralisasi. Berbeda dengan cara kerja konvensional yang sudah berlaku saat ini, yaitu sistem tersentralisasi. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita ke sebuah ilustrasi di mana perbedaan sistem tersentralisasi dan sistem terdesentralisasi. Sistem elektronik yang ada saat ini, yang berlaku saat ini disebut dengan sistem tersentralisasi. Tersentralisasi ini artinya terpusat, dikelola oleh salah satu lembaga keuangan yang dipercaya. Teman-teman di rumah juga pasti sering melakukan hal ini dalam sehari-harinya. Dalam ilustrasi, ada dua orang yang hendak melakukan transfer uang menggunakan salah satu lembaga keuangan terpercaya atau kita sebut saja bank tertentu. Bapak Jali mentransfer uang kepada Bapak Tono. Umumnya kita mempercayai atau menggunakan bank tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak bank? Pihak bank akan mencatat segala bentuk transaksi yang ada. Pencatatan segala bentuk transaksi inilah yang disebut dengan ledger. Sifat dari sistem tersentralisasi ini adalah private. Jadi, hanya pihak bank dan Bapak Jali lah yang dapat melihat data informasi tersebut. Kembali ke transaksi yang dilakukan oleh pihak bank. Di sini akan terlihat lebih mudah seandainya transaksi ini dilakukan pada bank yang sama. Namun, bagaimana jika terjadi berbeda bank? Tentu akan lebih ada effortnya karena masing-masing bank memiliki sistem yang berbeda. Jauh lebih kompleks jika terjadi perbedaan
bank, dan perbedaan negara. Di samping dari masing-masing bank memiliki sistem yang berbeda, masing-masing negara pun memiliki nilai mata uang yang berbeda. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi sistem desentralisasi. Yuk kita lihat yuk bagaimana sih sistem terdesentralisasi. Di ilustrasi sebelumnya, ada dua orang melakukan transfer uang. Nah, di ilustrasi ini, transfer uang akan kita gantikan dengan transfer cryptocurrency atau Bitcoin. Ada dua orang melakukan transaksi Bitcoin. Sebut saja Bapak Jali melakukan transfer Bitcoin kepada Bapak Tono, sama dengan contoh sebelumnya. Di balik teknologi dari cryptocurrency ini terdapat blockchain, blok-blok yang tersebar atau sistem komputerisasi yang tersebar lebih dari satu, terhubung satu dengan yang lainnya dengan istilah peer-to-peer, melakukan pencatatan transaksi atau ledger yang tersebar, dan memberikan validasi secara otomatis. Sifat dari sistem terdesentralisasi ini adalah public. Jadi pihak manapun dapat melihat transaksi ini, baik dalam waktu transaksinya ataupun volume transaksinya. Tentunya mengedepankan sisi keamanan dari data-data informasi si transaksi. Nah, dari dua ilustrasi ini tentunya teman-teman sudah ada dong gambaran perbedaan antara sistem yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari dengan sistem cryptocurrency itu. Oke, lanjut. Di dalam ilustrasi ini adalah ilustrasi nilai tukar. Di zaman dulu banget itu kita mengenal namanya istilah barter. Jadi kalau kita menginginkan suatu barang, kita akan menukarnya dengan barang milik kita yang bernilai. Saya ambil contoh di sini adalah sepeda dan emas. Jadi, untuk mendapatkan sepeda, saya menukarnya dengan emas. Berjalannya dengan waktu, untuk mendapatkan sepeda, saya menukarnya dengan uang fisik. Kalau di Indonesia, rupiah, kita beli di toko menggunakan uang rupiah. Saat ini, untuk mendapatkan sepeda, kita bisa membelinya dengan Bitcoin. Di sini ada persamaan karakternya dan lebih mirip dengan emas, karena emas sifatnya bernilai. Emas dan Bitcoin sama-sama bernilai dan sifatnya terbatas. Tidak semua daerah atau tanah yang bisa menghasilkan emas. Jadi emas ini bisa dibilang langka. Sama dengan Bitcoin, jumlah Bitcoin terbatas, yakni 21 juta Bitcoin. Saat ini nilai 1 Bitcoin sama dengan 600 sampai 700 juta rupiah. Untuk memiliki Bitcoin, kita bisa memilikinya dalam unit-unit yang lebih kecil, seperti 0,01 Bitcoin atau 0,5 Bitcoin dengan harga sekian juta rupiah. Masa sih kita bisa membeli atau mendapatkan sepeda dengan Bitcoin? Berikut perusahaan overstock atau perusahaan yang ada di Amerika yang bergerak di bidang furniture, yang kita bisa mendapatkan barang furniturnya atau sepeda tadi dengan mata uang digital atau Bitcoin. Dan masih banyak loh contohnya, kita bisa mendapatkan sesuatu dengan membelinya dengan Bitcoin. Jenis-jenis Bitcoin itu terdiri dari dua alternatif koin dan Bitcoin itu sendiri. Bitcoin itu sendiri adalah jaringan pembayaran inovatif dan mata uang digital. Dan alternatif koin adalah cryptocurrency yang bukan Bitcoin. Jadi cryptocurrency itu ada banyak banget. Ini salah satu contohnya, ada Dogecoin, Ethereum Coin, Litecoin, Tron Coin, dan Ripple Coin. Dan saat ini kapitalisasi market terbesar itu tetap masih
dipegang oleh Bitcoin. Di dalam dunia kripto, kita mengenal cryptocurrency dan fiat currency. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, cryptocurrency adalah Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan sebagainya. Sedangkan fiat currency sebenarnya adalah mata uang masing-masing negara seperti rupiah, dolar, yen, euro, dan sebagainya. Di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan dari sisi penyimpanannya karena ada kemiripan dan ada perbedaan. Tempat penyimpanan cryptocurrency adalah wallet, sedangkan tempat penyimpanan fiat currency adalah rekening. Di dalam rekening, kita mempunyai nomor rekeningnya dan ada PIN-nya. Sama halnya seperti rekening, pada wallet ada public key dan ada private key. Sebenarnya secara fungsi mirip-mirip. Public key adalah alamat wallet kita, atau bisa digambarkan seperti nomor rekening wallet kita. Sedangkan private key bisa digambarkan sebagai PIN dari wallet kita. Dari segi penyimpanan, sebenarnya mempunyai kemiripan, hanya saja cryptocurrency harus tetap connect dengan internet. Gimana sih caranya punya Bitcoin atau cryptocurrency? Kita bisa punya Bitcoin dengan cara menerima. Jika kita seorang pembisnis, bisnis kita ada di lokal maupun di luar negeri, kita bisa meminta bayaran dalam bentuk Bitcoin. Kita memberikan alamat wallet kita kepada mereka dan meminta bayaran dalam bentuk Bitcoin. Cara kedua untuk bisa memiliki Bitcoin dengan cara membeli. Kita bisa membuka akun di cryptocurrency exchanger, kalau di saham disebut dengan sekuritas. Otomatis kita akan mempunyai wallet di dalam cryptocurrency exchanger itu sendiri. Kita lakukan deposit dan kita bisa membeli Bitcoin atau alternatif koin lainnya. Gampang kan? Cara ketiga adalah mining. Kita akan mendapatkan fee berupa cryptocurrency dengan cara memvalidasi transaksi. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, pada ilustrasi desentralisasi, di sana terdapat validasi terhadap ledger pada saat transaksi Bitcoin. Dari sharing informasi yang sudah dijelaskan pada video ini, saya mengambil manfaat bahwa cryptocurrency bersifat universal. Kita bisa bertransaksi, membeli atau menerima Bitcoin dimanapun dan kapanpun selama terhubung oleh internet. Dan tidak ada hambatan dalam lintas negara. Kedua, ini merupakan inovatif dari perkembangan teknologi saat ini. Semoga teman-teman juga dapat menggali informasi lebih yang tidak terjelaskan dalam video ini. Dan kita jangan sampai ketinggalan info-info tentang perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Dan yang ketiga, saya melihat ada peluang atau opportunity untuk investasi maupun trading. Namun terdapat juga catatan pada cryptocurrency ini, yaitu sangat volatile. Harga bergerak sangat fluktuatif, bisa 5% turun dalam satu hari, bisa 5% naik dalam satu hari, bahkan bisa lebih. Jadi disarankan untuk selalu berhati-hati dan disclaimer bahwa ini bukan ajakan untuk investasi ataupun trading. Yang kedua, saat ini kita tidak dapat memprediksi nilai dari cryptocurrency itu sendiri ke depannya. Kita bisa sama-sama menyaksikan ke depannya seperti apa. Demikian sharing informasi kali ini mengenai cryptocurrency. Jika teman-teman ingin lebih dalam atau lebih detail, bisa ke situs bitcoin.org. Jika ada penjelasan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, atau bisa tulis di kolom komentar. Sekian infonya, terima kasih sudah menonton. Happy cuan selalu guys.